Bab 865. Seseorang akan datang. Begitu Giselle mendengar kata tidur, seluruh tubuhnya menegang lagi, teringat bahwa malam ini dia akan berbagi tempat tidur dengan pria ini. Setelah terdiam beberapa detik, dia mengangguk, dengan cepat berbalik dan memunggunginya. Bahkan Giselle bernapas dengan hati-hati. Rafael melihat kalau Giselle hanya memunggunginya, tapi tidak menjauh dan tidak bergerak sedikit pun. Lalu dia mematikan lampu, dengan tenang mulai memejamkan matanya untuk tidur. Pria itu merasa nyaman dengan situasi ini, dibandingkan dengan Giselle yang sedang dalam kondisi siaga. Di kamar yang gelap dan tenang, membuat indera seseorang menjadi lebih sensitif. Bahkan Giselle bisa mendengar napas pria di belakangnya, merasakan hembusan napasnya, dan setiap membuatnya jadi bisa merasakan setiap gerakan pria itu. Setelah beberapa saat, dia merasakan napas Rafael menjadi teratur dan Giselle menebak bahwa seharusnya dia sudah tidur, sebelum akhirnya dia diam-diam menghela nafas lega. Setelah dirinya merasa rileks, rasa kantuk langsung menyerangnya dan membuatnya tertidur. Ketika dia bangun keesokan harinya, Giselle sempat kaget ketika melihat sisi tempat tidurnya sudah lama kosong. Lalu dia melihat jam dan ternyata sudah lebih dari jam 9 pagi. Sejak hamil, tidak hanya waktu tidurnya saja yang bertambah lama, bahkan tidurnya jadi lebih nyenyak. Karena pekerjaannya sebagai freelance, jadi dia akan tidur sampai terbangun sendiri di pagi hari, dan kemudian pergi bekerja setelah sarapan. Hari ini adalah hari Senin, jadi seharusnya Rafael pergi bekerja. Giselle berhenti melamun, lalu turun dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Dia memakai pakaian rumah, keluar kamar dan melihat catatan Rafael di pintu kulkas. Aku pergi kerja, nanti siang akan ada orang datang dan kamu yang mengurusnya ya. Seseorang akan datang. Giselle mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tapi tidak bisa menebak kira-kira siapa orang yang akan datang. Dia menaruh catatan itu, membuka lemari es dan mulai membuat sarapan. Bahan-bahan yang dia bel kemarin sore masih cukup segar. Sudah lewat dari jam 10 ketika Giselle selesai sarapan. Karena Rafael mengatakan akan ada seseorang yang datang skate siang hari, jadi dia tidak keluar dan hanya duduk di sofa ruang tamu untuk membaca buku. Pukul 11.30 benar saja, dia mendengar suara ketukan di pintu. Giselle meletakkan buku di tangannya, lalu berdiri untuk membuka pintu. Di depan pintu ada wanita ramah berusia 50-an, membawa sekantong bahan makanan di tangannya. Giselle melihat wanita di depannya ini yang terlihat familiar dan mencoba mengingatnya. Dengan cepat Giselle menyadari bahwa sebelumnya dia pernah melihat wanita ini di rumah keluarga Okto. Kemudian dia ingat kalau tadi malam Rafael memberitahunya tentang meminta keluarga Okto meminjamkan seorang pelayannya. Halo Nyonya Muda Rafael, aku dipanggil oleh Tuan Rafael untuk merawatmu. Kamu bisa panggil aku Bibi Lea, dan dulu aku pernah merawat Nyonya Muda kedua ketika dia hamil. Kata wanita itu sambil tersenyum. Dia mengatakan hal ini bukan bermaksud untuk pamer, hanya ingin membuktikan bahwa dirinya benar-benar punya pengalaman dalam merawat wanita hamil, sehingga Giselle bisa mempercayainya. Giselle mengangguk, memberikan isyarat tolong, dan membiarkan Bibi Lea masuk ke dalam rumah. Apakah Nyonya Rafael sudah makan selang? Bibi Lea bertanya lagi. Karena dia sudah menerima banyak perintah dari Rafael, jadi dia harus menjaga Giselle dengan baik. Untuk sesaat Giselle merasa ragu, sebelum akhirnya dia menggelengkan kepala untuk menolak. Dia takut Bibi Lea akan salah paham dan mengira bahwa Giselle menunggunya untuk memasak. Jadi dia mengambil tablet yang ada di sampingnya dan menjelaskan, aku baru makan sarapan hampir pukul 10 dan biasanya aku makan selang setelah jam 1. Kalau gitu tolong Nyonya Muda Rafael tunggu sebentar, aku akan memasak sekarang. Setelah Bibi Lea selesai berbicara, dia bertanya lagi tentang makanan kesukaan Giselle, apakah reaksi kehamilannya ekstrim atau tidak dan sebagainya. Setelah dia mengerti tentang semua hal yang harus dia ketahui,
Bibi Lea berjalan ke dapur sambil membawa bahan-bahannya. Mungkin karena Giselle sangat mirip dengan Kina, ditambah lagi dengan dia bukan orang yang dingin, membuat Bibi Lea memiliki kesan dan perasaan yang baik tentang Giselle. Giselle memberitahu Bibi Lea kalau dia boleh memakai barang-barang di dapur dengan santai, tanpa perlu meminta izinnya. Kemudian dia mengirim chat ke Rafael untuk memberitahunya bahwa Bibi Lea sudah datang. Setelah beberapa menit Rafael membalas chatnya dengan satu kata oke, jadi bisa terlihat kalau dia adalah orang yang tidak banyak bicara. Bibi Lea memasak dengan sangat cepat, dalam waktu lebih dari 30 menit dia sudah membuat 3 masakan dan 1 sup, setiap porsi makanannya juga pas. Giselle tidak memperlakukan Bibi Lea sebagai pelayan dan tidak nyaman hanya membiarkan Bibi Lea melihatnya makan, jadi dia juga mengajaknya untuk duduk dan makan siang bersamanya. Bibi Lea sempat menolak dan mengatakan bahwa dia sudah membuat makanan untuk dirinya sendiri, jadi dia bisa memakannya di dapur. Ada peraturan untuk pelayan di rumah keluarga Okto bahwa pelayan tidak boleh makan di meja makan utama. Giselle pergi ke dapur dan melihat bahwa makanan Bibi Lea benar-benar sama dengan miliknya, jadi dia merasa lega. Lagi pula, Bibi Lea dipinjam oleh Rafael dari keluarga Okto dan Giselle sudah merasa malu tentang hal ini. Kemudian Giselle memberitahu Bibi Lea untuk tetap melakukan ini ke depannya dan masak lebih banyak, jadi dia tidak perlu repot untuk memasak 2 kali. Setelah makan siang, Bibi Lea menawarkan diri untuk menemani Giselle jalan-jalan, dia juga menjelaskan berbagai manfaat dari berjalan setelah makan. Kemudian berkata saat sebelumnya dia merawat nyonya muda kedua, tuan muda kedua akan menemaninya pergi jalan-jalan setelah makan. Tuan muda kedua dan nyonya muda kedua dari keluarga Okto saling mencintai dan Giselle tahu tentang itu, karena sebelumnya dia pernah tinggal di rumah keluarga Okto dan melihatnya sendiri. Dia iri dengan tuan muda kedua dan Kina yang saling mencintai yang terlihat seperti novel cinta. Giselle juga tahu bahwa dia dan Rafael tidak akan pernah menjadi seperti itu di kehidupan ini, di kehidupan berikutnya bahkan sedikit pun tidak akan jadi seperti mereka. Setelah Giselle menemani Bibi Lea pergi ke supermarket terdekat untuk membeli bahan-bahan untuk makan malam, dia baru tahu kalau Rafael sudah mengatur agar Bibi Lea tinggal di gedung lain di lingkungan itu, yang sangat dekat dengannya. Ketika sudah sampai di rumah dan hendak tidur siang, Giselle teringat bahwa dia lupa bertanya pada Rafael apakah dia akan kembali untuk makan malam hari ini. Dia berbaring di tempat tidur dan berpikir cukup lama, sampai akhirnya memutuskan untuk mengirim chat ke Rafael, apakah nanti malam kamu akan kembali untuk makan malam? Kalau tidak, aku akan kasih tahu Bibi Lea supaya tidak masak terlalu banyak. Giselle menebak bahwa Rafael sedang sibuk dan sampai dia hampir tertidur ketika menunggu balasan darinya. Seperti biasa, kata-kata Rafael berharga seperti emas. Giselle menatap kata kembali, selama beberapa saat dan merasa sedikit kesal. Dia berpikir emangnya dia tidak bisa jawab dengan beberapa kata lagi ya. Tapi kemudian dia berhenti berpikir begitu, karena kalau Rafael membalas chatnya dengan banyak kata, maka Giselle akan merasa ragu apakah benar pria itu yang membalas chatnya. Sore hari. Setelah bangun dari tidur siang, Giselle makan sesuatu untuk mengisi perutnya dan kemudian pergi ke ruang kerja untuk mulai bekerja. Selama dia bekerja, Bibi Lea datang dan membawakan beberapa cemilan yang baru dibuatnya untuk Giselle. Bibi Lea sangat berpengalaman dalam menjaga pola makan ibu hamil. Dulu, ketika nyonya muda kedua mengalami morning sickness yang parah, tuan muda kedua memintanya untuk membuat lebih banyak makanan sebagai cemilan. Selain itu Bibi Lea merasa bahwa Giselle terlalu kurus. Dia teringat bahwa dulu tuan muda keduanya suka membuat nyonya muda kedua menjadi gemuk dan putih, walaupun akhirnya tidak berhasil. Jadi Bibi Lea diam-diam memutuskan bahwa dia harus membuat nyonya muda bertambah gemuk dan dia merasa puas ketika memikirkannya. Giselle tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Bibi Lea, dia hanya berpikir bahwa masakan Bibi Lea benar-benar enak dan makanan yang diberikan olehnya sangat cocok untuknya, jadi Giselle sama sekali tidak merasa ada hal yang salah.
Untuk pertama kalinya di dalam hatinya, dia merasa setuju dengan tindakan Rafael. Bibi Lea juga selesai memasak tepat waktu. Di malam hari ketika Rafael pulang kerja, dia bisa langsung makan malam tanpa harus menunggu lama. Bab 866. Jangan menghindar. Setelah makan malam, Bibi Lea membersihkan dapur dan pergi. Rafael duduk di sofa ruang tamu dan bertanya, masakan Bibi Lea apakah cocok dengan selera kamu? Alasan kenapa dia membayar Bibi Lea dengan mahal untuk merawat Giselle adalah karena dia tahu bahwa pelayan yang bisa bekerja di rumah keluarga Okto untuk waktu yang lama bisa dipercaya. Baik itu karakter atau pekerjaannya, tidak ada kesalahan yang bisa ditemukan. Dia jauh lebih bisa diandalkan daripada harus membayar pelayan dari perusahaan pelayan di luar. Giselle mengangguk lalu berkata dalam bahasa isyarat, masakan Bibi Lea enak banget, aku suka sekali cuma. Cuma apa? Tanya Rafael. Giselle merasa agak tidak nyaman dan kesulitan mengatakannya, hanya saja Albert kan juga hamil. Kalau kamu meminjam Bibi Lea, gimana dengan Albert? Sepertinya sebentar lagi dia akan segera melahirkan. Keluarga Okto adalah keluarga yang kaya, mereka punya lebih dari satu pelayan yang bisa merawat wanita hamil karena mereka punya banyak pelayan maka mereka mau meminjamkannya padaku. Jawab Rafael. Dia tahu bahwa bibi ketiganya sedang hamil dan Rafael juga mengerti situasi para pelayan keluarga Okto, jadi dia menelepon Kina tentang ingin meminjam seorang pelayan. Giselle memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dikatakannya memang benar. Albert mengandung anak kembar laki-laki dan dia pernah dengar bahwa yang paling bahagia soal itu adalah kakek Okto. Albert diperlakukan seperti ratu di keluarga Okto, dan kemanapun dia pergi akan ada orang yang mengikutinya karena takut sesuatu terjadi padanya. Ada keheningan untuk sementara waktu. Rafael berkata lagi, aku juga menyewa pekerja paruh waktu untuk bersih-bersih, Dai akan datang membersihkan rumah 3 kali seminggu, harusnya besok selang dia datang. Dia sedang memberitahunya dan bukan berdiskusi dengannya, jadi Giselle hanya bisa mendengarnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan setuju dengan keputusannya. Sebelumnya kamu bilang mau undang tuan muda kedua makan malam, kapan kamu mau melakukannya? Supaya aku bisa kasih tahu Kina, Giselle bertanya padanya dengan bahasa isyarat. Dia tahu kalau Rafael tidak cocok dengan tuan muda kedua keluarga Okto, sehingga kecil kemungkinan dia akan lebih dulu menghubungi tuan muda kedua. Akhir pekan saja, Rafael berkata ringan. Giselle mengangguk dan setelah menunggu beberapa saat dia melihat Rafael tidak mau bicara lagi, jadi Giselle mengambil ponselnya untuk menghubungi Kina. Rafael tidak mengatakan apapun ketika melihatnya memainkan ponselnya, lalu bangkit dan pergi ke ruang kerja. Giselle mengirim chat ke Kina, Kina, kamu sudah makan. Aku dan Rafael mau undang kamu dan tuan muda kedua untuk makan malam di akhir pekan. Apakah hari itu kamu dan kakak kedua punya waktu luang? Kamu juga boleh bawa Clayton dan Dea. Tidak lama Kina sudah membalas chatnya. Kina, aku akan kasih tahu kamu kalau Ezra punya waktu luang. Kina, Dea kangen kamu Iho, dan dia pasti senang banget kalau tahu akan makan malam denganmu di akhir pekan. Kina, BTW, aku mau tanya sesuatu padamu nih. Giselle tidak curiga dan menjawab, kalau mau tanya, tanya saja. Kina, aku mau tahu gimana bisa kamu dan Rafael punya bayi. Kina, hahaha awalnya juga aku tidak tahu apa yang terjadi antara aku dan Ezra, dan kemudian kita langsung menikah. Kina, wah ternyata, setelah kamu mencium Rafael lebih dulu, tanpa sadar kamu jadi serakah dan menginginkan lebih ya. Padahal kalau aku lihat, sepertinya kamu bukan orang kayak gitu deh. Kina berpikir karena mereka berdua adalah wanita, jadi dia tidak akan merasa malu dengan hal semacam ini. Giselle tidak bisa menahan tawanya ketika melihat jawaban lucu Kina. Dia dan Rafael. Giselle menundukkan kepala dan mengingat apa yang terjadi beberapa bulan lalu. Dia ingat tahun lalu, tidak lama setelah mereka pergi dari kota Leicester dan kembali ke Jerman.
Rafael berbicara dengan sangat berterus terang, dia bilang ke depannya tidak akan membawa Giselle bersamanya lagi. Dia juga bilang melakukan hal ini karena tidak ingin Giselle salah paham dan berpikir kalau dirinya spesial untuk Rafael dan akan menyukainya. Dia sangat ingat bagaimana perasaannya saat itu, wajahnya panas seperti habis ditampar. Giselle juga merasa sangat malu seolah-olah rahasia yang dia sembunyikan di dalam hatinya, tiba-tiba diketahui oleh seseorang, membuatnya ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah itu Rafael benar-benar menjaga jarak darinya. Entah itu saat sedang bekerja atau tidak, Rafael memperlakukannya sama seperti dia memperlakukan bawahan lainnya. Suatu ketika, saat Rafael sebagai tuan muda kedua dari keluarga Chris menghadiri perjamuan di antara keluarga kaya Jerman, sekretarisnya datang dan memberitahu Giselle untuk bekerja lembur dan memberikan uang lembur untuk berpura-pura jadi pasangan Rafael. Saat itu suasana hatinya sangat tertekan dan sedih, sehingga di perjamuan makan itu Giselle minum banyak wine. Rafael pun juga meminum banyak anggur ketika berhadapan dengan para tamu. Setelah perjamuan, Rafael menyuruhnya untuk pulang lebih dulu. Mungkin karena Giselle sedang berada di bawah pengaruh alkohol dan lupa untuk menjaga jarak, saat berdiri di depan pintu rumahnya, dia mencium Rafael dengan paksa. Kemudian, Giselle yang sebelumnya tidak mabuk atau menginginkan seks, tapi karena dia sedang sedih dan akhirnya menggunakan alkohol untuk memberinya keberanian. Setelah kejadian itu, Giselle sangat membenci sikapnya dan merasa kalau dia sudah tidak layak untuk tetap berada di sisi Rafael. Beberapa hari kemudian dia mengundurkan diri. Dan Rafael langsung menyetujuinya tanpa perlu berpikir terlalu lama. Giselle tidak pernah menyangka dirinya akan hamil. Dia tersadar dan Giselle menjawab, "Kina, aku minum alkohol." Terus Kina menatap chat balasan terbaru di layar ponselnya dengan terkejut. Ternyata dia orang yang agresif ya. Tapi Kina tidak pernah melihatnya seperti itu. "Kina, gadis cantik, ternyata kamu benar-benar berani ya. Karena kamu berani melakukan itu, nih aku kasih kamu penghargaan orang paling berani di tahun ini." Emoji piala, Giselle sekali lagi merasa terhibur dengan jawaban Kina dan menyadari bahwa dia tidak pernah merasa canggung atau suasananya menjadi kaku ketika mengobrol dengan Kina, dan dengan mudah bisa beradaptasi. Kemudian Giselle bertanya pada Kina beberapa hal yang berhubungan dengan kehamilan. Mereka mengobrol sampai lupa waktu. Sampai akhirnya Kina mengingatkan bahwa sudah waktunya tidur. Giselle pun melihat jam yang ternyata sudah lewat dari pukul 10.30. Biasanya jam segini dia sudah berbaring di tempat tidur. Giselle langsung mengucapkan selamat malam kepada Kina dan kembali ke kamarnya. Terlihat bahwa Rafael sudah keluar dari ruang kerja dan kembali ke kamar. Dia juga sudah mandi dan memakai piyama. Sekarang dia sedang duduk di tempat tidur seperti tadi malam sambil memegang buku yang berbeda, yaitu buku pengetahuan tentang wanita hamil. Rafael mendongak untuk melihatnya, lalu menaruh buku di pangkuannya. Dia melambai pada Giselle. "Sini." Sejenak Giselle merasa ragu, jantungnya berdebar kencang karena gugup dan perlahan berjalan menuju tempat tidur. Meskipun semalam dia sudah tidur di ranjang yang sama dengan Rafael, tapi dia masih gugup dan sedikit kewalahan. "Ulurkan tanganmu." Rafael memerintahkannya dengan nada dingin. Giselle tidak tahu apa yang akan dilakukannya sampai menyuruhnya mengulurkan tangan. Tapi dia tidak berani melawan dan hanya bisa mengulurkan tangannya ke depan Rafael. Rafael melihat dia imut dan gugup, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan dan akan dipukul dengan penggaris oleh gurunya. Entah kenapa dia merasa ini sedikit lucu dan ingin tertawa. Rafael mengambil kotak hitam kecil yang ada di sampingnya dan membukanya. Tanpa berpikir Giselle secara refleks langsung menarik tangannya ketika melihat apa yang ada di dalam kotak kecil itu. Tapi Rafael dengan cepat meraih pergelangan tangannya dan menghentikannya supaya tidak menarik tangannya. "Jangan menghindar," perintah Rafael dengan suara yang dalam.